Dalil kenapa saya katakan tanpa melalui perantara, artinya tanpa jarak antara rasul dan pemimpin dan imam pertama sekaligus juga khalifah. Karena tempo hari sudah kita bahas juga, dikatakan man mata walam ya'rif imam zamanihi mata maitatan jahiliyah. Banyak sekali siapa yang mati tidak tahu imamnya atau tidak ada baiat pada lehernya, dia sepertinya mati jahiliyah. Jadi sama dengan orang-orang jahiliyah. Memang itu logis sekali, itu hadis atau pernyataan sahabat. Biasanya ini juga dinyatakan oleh Umar bin Khattab, juga ma'ruf itu dipakai oleh orang-orang, dan itu logis. Orang kambing aja kalau nggak ada gembalanya, gimana mau siapa punya fulan ini gimana, ya kan? Artinya nggak akan bisa teratur deh suatu masyarakat yang, dan itu tidak logis. Jangankan masyarakat, suatu keluarga aja yang nggak ada pemimpinnya, barangkali hanya di rumah yatim piatu, itu pun masih ada ya pemimpinnya. Yatim piatu yang di gelandangan lah barangkali. Tapi kalau yang namanya ideal, masyarakat ideal, nggak ada. Di mana ada sekolah yang ada pemimpinnya, dan di mana ada sekolah yang ada pemimpinnya tidak ada wakilnya, nggak ada dah. Maka di dalam tasayyuh ini kecuali kalau ya kan, jadi jangankan hanya ketuanya, wakilnya pun nggak ada. Tidak ada sekolah atau suatu kelompok atau presiden yang nggak ada wakilnya pada hari itu, nggak mungkin. Nabi juga ada wakilnya. Nanti akan dibuktikan dalam riwayat-riwayat kapan sih pengangkatan seorang imam itu. Nah, dengan demikian maka di antara Rasulullah sampai dengan imam yang pertama, di antara Rasulullah dan imam pertama tidak boleh adanya jarak waktu. Karena kalau ada jarak waktu setahun, seminggu, berapa orang yang mati? Dan itu mati jahiliyah. Dan yang menjahiliahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nauzubillahi min dzalik. Kita selalu bertasbih setiap saat, subhanallah, subhanallah, ya Allah, Engkau perintahkan aku taat kepada Engkau, kepada Nabi, kepada pemimpin. Sampai nabimu mengatakan yang tidak tahu imam mati jahiliyah, sementara sekarang Engkau enggak beri aku imam. Ya, aku mati jahiliyah lah aku. Tak seronok lah aku begini nih. Saya dulu ada satu cerita. Dulu ada jihad, bukunya itu Om Tahari diterjemah dalam bahasa Melayu. Saya disuruh teman saya supaya dipindah ke bahasa Indonesia yang baik untuk dicetak. Sampai ke masalah seronok saya nggak bisa. Apa nih seronok? Sampai ketemu sama orang Malaysia, apa itu seronok? Seronok iya asik, suka dan sebagainya, macam itu. Diseronokkan katanya, disukakan, diasikkan. Saya katakan tadi, kalau Engkau ya Allah, Engkau perintah aku taat kepadamu, kepada Nabi dan kepada ulil amr, sementara ulil amr pemimpin Kau tak kasih aku, tak seronok lah aku. Itu yang pertama. Maka itu tak boleh ada jarak waktu. Biduni fasal. Sementara yang lain jelas tidak mungkin dijadikan imam dengan beberapa dasar. Yang nanti akan lambat laun akan semakin terang. Dalam penentuan kita lewati satu-satu aja dulu ya. Dalam satu syarat yang fatal yaitu maksum, jelas. Dalam surat Al-Insan dikatakan fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum atiman aw kafura. Sabarlah dengan hukum Tuhan dan jangan taati orang dari mereka yang punya dosa atau orang kafir. Nggak boleh taati siapa saja. Sementara di satu ayat yang lain dikatakan ati Allah wa ati Rasul wa ati Rasul ulil amri minkum. Ta'ala kepada Allah, Rasul dan pemimpin di antara kamu. Maka itu pemimpin dan Rasul ini tidak boleh asiman au kafura. Surat Al-Insan yang Ad-Dahr atau Al-Insan. Bisa dicari itu ayatnya, barangkali hanya 15-20 ayat lah, mudah dicari.
Jangan ikuti dari mereka, jangan taati dari mereka yang punya dosa, asiman yang berdosa, atau orang yang kafir. Nah, dengan demikian maka harus maksum. Nah, kita mau cari sekarang sahabat yang maksum. Dalam satu ayat dikatakan innama a'udzubillahi minasyaitonirrajim innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sebenarnya sering antum dengar ini, cuman tinggal merangkainya aja yang sistematis, akhirnya jadi enak pembahasannya. Saya berusaha, barangkali ada yang lebih sistematis dari ini. Ala kulli hal, di dalam ayat itu dikatakan bahwa setelah sesungguhnya ahlul bait, sesungguhnya Allah ingin membersihkan kamu wahai ahlul bait sebersih-bersihnya. Ini sekalian dijadikan meja. Dalam riwayat-riwayat dikatakan bahwa ahlul bait itu diturunkan untuk Ali, Fatimah, Hasan dan Husain alaihissalam. Yani Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain. Saya tidak bilang imam karena ini masih mau membuktikan keimamannya, maka jangan bilang saya kurang ajar tadi. Jadi memang sengaja saya tidak menyebutnya sebagai imam dulu, karena ini mau dibuktikan. Jadi ini sekarang sudah mau ke nomor-nomor nih ke pembahasan kita. 12. Nah, ini dia. Hadis Sakalain. Oh bukan. Ahlul Bait. Kita dulu. 36. Jadi dalam ayat ini nanti akan kita lihat bahwa dia merupakan khusus hanya diturunkan kepada mereka, yaitu Ahlul Bait, yaitu Imam Ali, Imam Hasan dan Imam Husain serta Fatimah. Di sini dikatakan dengan judul Ayatut Tathhir. Bunyinya yang seperti saya baca tadi, innama yuridullah liyuthiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah hanya ingin membersihkan kamu wahai ahlul bait, menghilangkan dari kamu kenistaan wahai ahlul bait, dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Kurang lebih artinya begitu. Dan rijis, jadi nista, yang paling nista, tidak ada yang lebih nista daripada dosa. Dosa adalah yang paling nistanya, yang nista. Ayat ini, dalam pembuktian dalil-dalil ini, semestinya kita harus mendengar dari kedua belah pihak yang berbeda pendapat, yaitu antara ahlul bait dan ahlus sunnah wal jamaah, saudara kita ahlus sunnah wal jamaah. Semestinya begitu pembahasan itu, melihat, menilik dari kedua kaul, kedua firqah, kedua hadis, kita harus teliti, ya kan? Nah, tetapi dalam pembahasan saya ini, saya akan batasi saja sesuai dengan riwayat yang ada di buku-buku saudara kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa begitu? Karena pembahasan-pembahasan yang akan dibahas dalam poin-poin ini, kalau menurut Ahlul Bait sudah tidak ada perbedaan pendapat. Sementara biasanya, karena kita terus terang saja ya kan, seperti saya dulu, masih awal-awal saya meneliti, itu kalau tidak didatangkan Bukhari sepertinya nggak kenyang menurut saya ini. Padahal semestinya ukuran satu-satunya bukan itu. Saya pernah diskusi di suatu tempat di sini, di Masjid Agung. Saya heran kepada Anda, katanya, Bukhari itu sudah satu-satunya. Apa ada yang lain selain Bukhari? Terus saya memikir, saya bingung kepada Ustadz ini. Yang mengatakan satu-satunya, kemudian yang menjamin siapa? Siapa yang bisa bertanggung jawab nanti di sisi Allah bahwa Bukhari satu-satunya kitab? Bukhari sudah nomor 2 setelah Quran. Siapa yang bisa menjawab itu? Siapa yang bisa menjamin? Dan jaminan itu datang dari mana? Apakah datang dari Nabi? Atau datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau dari akwal dari kaul-kaul yang sepaham dengan dia? Nah, orang Masehi pun katanya Paulus sudah nomor 1 di dunia, nggak ada lagi. Nah, tapi orang yang sepaham dengan dia akan berkata begitu. Terus jaminan yang mau kita jadikan sandaran apa? Katanya kalau kita berbeda pendapat, kita rujuk kepada Quran
rujuk kepada hadis. Yang kita lihat masalah Bukhari ini, kita rujuk kepada Quran, kepada hadis. Kalau enggak ada, jangan dilebih-lebihkan. Bukan satu-satunya. Tetapi saya paham, karena ustadz yang saya hadapi itu, dia walaupun bagaimana ikhlasnya, seandainya dia ikhlas, tetap dibesarkan dalam situasi yang sedemikian rupa, yang wawasannya dari dulu tidak dibuka-buka. Sejak lahir sudah tahu itu Bukhari, dan nggak ada lagi yang lebih ngetop. Di sekolah, di pesantren, di mana aja pengajian di Indonesia dia datang, dia mesti dengar itu. Sehingga ada suatu perasaan dalam jiwa dia bahwa Bukhari adalah istri Quran, kan? Atau istri Quran lah, kumpulan hadis yang sebagai istri Quran istilahnya. Jadi nggak bisa dipisah sudah. Padahal Bukhari lahirnya 200 tahun kurang lebih, lahirnya bahkan 255 Hijriah, ya 255 Hijriah lahirnya. Berapa orang itu, ya kan? Berapa tingkatan untuk sampai kepada Nabi, dan siapa yang bisa menjamin satu persatunya, ya kan? Nah, dalam buku yang mungkin nanti akan terbit, tak tahu, kalau memang baik, mudah-mudahan saya berdoa mudah-mudahan bisa terbit. Itu dalam mukadimah buku yang saya tulis itu akan saya ungkap sedikit-sedikit mengenai hal itu. Jadi istilahnya bagaimana kita harus menghadapi Quran, bagaimana kita harus berakhlak menghadapi. Jadi akhlak kita terhadap Quran itu harus bagaimana, akhlak kita terhadap hadis harus bagaimana, yakni tingkah laku kita itu harus bagaimana, hormat kita harus sebatas apa. Nah, itu insyaallah di situ, walaupun tidak terlalu rinci, insyaallah untuk sekedar meyakinkan kita sudah tertulis. Ala kulli hal, jadi yang saya akan bawakan di sini adalah dari satu firqah, yaitu firqah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang timbul satu pada abad kedua, akhir abad kedua Ahlus Sunnah wal Jamaah ini timbul. Dan itu pun sebenarnya di zaman Rasulullah nggak ada, di zaman sahabat nggak ada istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, di zaman tabiin nggak ada, di zaman tabiin nggak ada. Ini walhasil akhir abad kedua istilah itu ada. Dan yang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yang bermadzhab 4 dalam fikihnya, dan dalam akidahnya 2, boleh pilih Mu'tazilah atau Asy'ariyah. Fikih yang 4 itu Hambali, Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Tetapi sekarang makna Ahlus Sunnah sudah meluas lagi. Jadi sekarang ini walaupun tidak semadzhab dengan salah satu di antara 4, sudah mengaku juga sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah. Cuman sekarang makna Ahli Sunnah sudah berubah. Jadi bukan lagi bermadzhab 4 atau berteologi salah satu di antara 2, atau bermadzhab di antara satu di antara yang 4. Bukan itu lagi istilahnya. Ahli Sunnah yaitu yang berpegang kepada Quran dan hadis. Nah kalau begitu Syiah juga Ahli Sunnah karena berpegang kepada Quran dan hadis. Tapi hadis yang istilahnya tidak hadis yang dipegang mereka adalah hadis sendiri, yang juga hadis dari Nabi, cuman pembukunya lain. Jadi bukan Bukhari, bukan Muslim, bukan, tapi Kulaini misalnya, atau Syekh Saduq, atau misalnya Allamah Majlisi, macam itu. Hilang stiker. Minum teh dulu. Allah rahsia. Ini ayatul tathir ala kulli hal. Balik pada masalah ayat tathir. Jadi ini satu cabang aja dari cabang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana dikatakan bahwa ayat itu untuk Ahlul Bait, yaitu yang dinamakan Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain. Dah enak nyebut imam. Dah, saya sebut imam, tapi ini sebelum imam ala kulli hal. Jadi pembahasan kita, saya belum mendakwakan mereka sebagai imam. Ini mau menjelang mendakwakan untuk itu. Dan Fatimah, di mana dinyatakan? Banyak sekali. Di antaranya di kitab Sahih Muslim. Kitab di dalam Sahih Muslim, judul itu di dalam Sahih Muslim itu ada kitab ini, kitab ini, kitab ini gitu. Kitabnya itu berjudul, hadisnya itu cuman yang kitab sholat atau kitab apa gitu. Ada seperti kalau kita tuh bab lah, macam bab. Ini dalam bab kitab Fadailus Sahabah. Jadi fadilah sahabat dalam bab Fadail Ahlul Bait.
dalam bab Fadail Ahlul Bait, jilid 2 nomor 368, cetakan Isa Al-Halabi. Dan jilid 2 jilid 15, barangkali yang sudah ada syarahnya ini, jilid 15 halaman 194, cetakan Mesir Bisyarhin Nawawi. Jadi yang disyarahkan oleh Nawawi juga ada. Jadi namanya syarah Nawawi juga syarah Muslim. Kalau di Muslimnya ada, mesti di situ juga ada. Kemudian Sahih Tirmizi. Di Sahih Tirmizi juga ada jilid 5 halaman 30 atau halaman hadis yang ke 3258. Dan jilid 5 halaman 328, hadis yang ke 3875, yang dicetak ada Darul Fikir Lubnan. Dan juga Sahih Tirmizi jilid 2 halaman 209, 308 dan 319, yang dicetak oleh Bulak ini Lubnan juga barangkali. Pernah dengar di mana Bulak ini? Percetakan Bulak. Dan jilid 13 halaman 200. Kemudian di hadis yang lain, di buku hadis yang lain, Musnad Ahmad bin Hambal, jilid 1 halaman 330, cetakan Maimunah Mesir. Kemudian jilid 5 halaman 25, cetakan Darul Ma'arif juga Mesir. Dan di sana disebutkan bisanad sahih, sanadnya sahih katanya. Atau dalam kitab hadis yang namanya Al-Mustadrak ala Sahihain. Mustadrak ala Sahihain ini ceritanya begini. Hakim itu mempelajari teori penulisan hadis Bukhari. Bukhari itu kalau tidak salah daripada perawinya yang diteliti. Muslim kurang lebih hadisnya bertentangan dengan Quran atau tidak, sehingga itu akan dinilai sahih tidaknya. Matan ya, kurang lebih demikian. Tapi kalau Bukhari rawinya kurang lebih demikian. Rijalnya, orang ini jujur apa enggak gini. Jadi mempunyai dua syarat. Jadi syaratnya berlain-lain untuk menilai suatu hadis. Hakim melihat banyak sekali hadis yang menurut timbangan Bukhari juga bisa dikatakan lolos karena orangnya jujur, dan menurut timbangan Muslim juga mestinya dia lolos. Artinya karena dia tidak bertentangan dengan Quran, matanya, balaghahnya barangkali juga bagus. Nah, kenapa tidak dirawikan? Maka itu dia itu tergugah untuk mengumpulkan hadis-hadis itu yang menurut persyaratan Bukhari dan menurut persyaratan Muslim lolos sebagai hadis yang sahih. Kemudian dikumpulkan, terus diberi nama Al-Mustadrak ala Sahihain, dikarang oleh Hakim. Di Mustadrak ini di jilid 3 halaman 133, 146, 147, 158. Itu jilid 3, atau di jilid 2 halaman 416. Nah, Mustadrak ini ditalkhis lagi oleh yang lain. Jadi Mustadrak ini banyak, ditalkhis, diringkas lagi. Nah, dalam ringkasannya juga masih ada. Peringkasnya adalah Zahabi. Makanya talkhis Mustadrak lid Zahabi, karena Zahabi ulama ini yang mengumpulkan atau meringkas. Matbu bidilil Mustadrak Ainus Subhat Al-Mu'ajab. Dah itu, ya kan? Kemudian Al-Mu'jamus Shaghir li Tabrani, jilid 1 halaman 65, 135. Syawahidut Tanzil. Waduh, di Syawahidut Tanzil ini banyak sekali. Walhasil hadisnya ini pernah saya hitung, saya ini yang menghitung dengan buku yang seadanya. Itu sampai hadis ini sampai mencapai 250 hadis lebih. Itu baru saya yang menulis, bukan ulama yang banyak kitabnya. Saya pelajar pun masih belum barangkali, dan bukunya ala kadarnya. Itu saya hitung itu. Di hadis ini sekian, saya tulis.
di buku Syahidut Tanzil sekian, Muslim sekian hadis, ini sekian hadis. Saya jumlah itu sampai mencapai 250 lebih. Itu pernah saya hitung-hitung itu kalau nggak salah di Singapura waktu itu. Nah, kemudian banyak sekali buku-buku yang kalau antum ingin bisa difotokopi pada lain tempat. Cuman saya akan sebutkan beberapa yang penting. Di antaranya Kifayatul Talib, Musnad Ahmad sudah. Kemudian Usdul Ghabah, ini juga terkenal. Fi Ma'rifati Sahabah li Ibni Asir Asy-Syafi'i, orang ulama Syafi'i, jilid 2 halaman 12 atau 20, jilid 3 dan jilid 3 halaman 413, jilid 5 halaman 521, 589. Kemudian Tafsir Tabari. Ya. Bikin talkhis juga. Saya mau talkhis ini sudah. Yang sudah saya talkhis ini biasanya saya coret garis bawah, ini yang mau saya baca. Kalau dibaca semua 1 jam tidak selesai, bacanya aja. Kan? Tafsir Tabari. Tafsir Tabari ini juga terkenal. Walaupun sudah dalam akhir-akhir ini ada beberapa perubahan, tapi ini masih ada. Jilid 2 halaman, jilid 22 halaman 6, 7, 8. Ya. Dicetak di Halabi, Mesir. Hati nyabutnya, jangan sampai nyabut punya tip. Nanti BR lagi nih buat saya. Kemudian ini Hadithul Isa, ini soalnya urusannya Hadithul Isa ini. Bukan. Membuktikan siapa yang disebut Abdul Qadir. Iya, jadi ini dalam, tapi begini, ayat tadi itu untuk Ahlul Bait yang itu gitu loh, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Pernyataan ayat itu yang untuk mereka ini dalam buku-buku yang saya nukil tadi. Nanti pendapat masalah Ahlul Bait barangkali ada pembahasan tersendiri. Ini tarikum fikum sakalen, disebut sakal juga, sakalen. Ini cuman suatu pernyataan yang ayat itu untuk bulan itu gitu loh, bukan untuk istri Nabi, bukan untuk yang lain-lain. Dari segi ahli sunnah. Dari segi ahli sunnah, Sahih Muslim, Tirmizi dan sebagainya yang sudah saya sebut tadi. Saya teruskan Tafsir Tabari, ya kan? Tafsir Tabari jilid 22 sudah itu tadi. Terus Durrul Mansur, Suyuti mengarang Durrul Mansur. Sebenarnya namanya Jalaluddin Suyuti. Kemudian ada lagi Jalal, namanya pengarang tafsir. Kemudian tidak tahu siapa mengumpulkan kedua tafsir disebut jadi Jalalain. Jadi kalau di Jalaluddin Suyuti ada, pasti di Jalalain ada. Barangkali Jalalain lebih terkenal di sini daripada Durrul Mansur. Ya, Durrul Mansur ini salah satu bagian dari Jalalain itu. Namanya Durrul Mansur jilid 5. Nama bukunya Durrul Mansur jilid 5 halaman 198 199. Kemudian Al-Kasyaf li Zamakhsyari jilid 1 halaman 193. Banyak ini. Tafsir Qurtubi jilid, ini yang penting-penting, yang sering kita dengar, maksudnya kalau di pesantren sih barangkali disebut semua juga kenal. Barangkali saya sendiri hanya kenal semacam yang saya sebut tadi itu. Tafsir Qurtubi jilid 14 halaman 182, dicetak di Qahirah. Spanyol. Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir, ya kan? Qurtubi Spanyol, Pak. Iya, Cordoba. Iya. Ala kulli hal. Terkenal ini, dipakai juga. Tafsir Ibnu Katsir jilid 3 halaman 483, 484, 485. Dicetak di Mesir. Tafsir Munir, ini di pondok-pondok pesantren ikhwan kita Nahdlatul Ulama. Tafsir Munir ini terkenal sekali. 5 alimit tanzil lil Jawi. Barangkali ulama Jawa ini ya. Haji, baru sadar ini. Banten. Oh iya. Ala kulli hal, itu juga menyatakan bahwa ayat itu untuk mereka ini. Tafsir Munir itu dipakai di pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama. Jilid 2 halaman 183. Al-Isabah Ibnu Hajar. Banyak sekali. Anda mau cari yang terkenal yang terkenal di antara kita. Yang terkenal dan
mungkin jarang dengar. Anda pernah membaca justru Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah juga. Apa dia ada orang juga di Satawanya. Oh, kalau iya. Karena ada anak Ini anak itu waktu menjawab pertanyaan apakah Ali bin Abi Thalib termasuk dalam ahli bait. Iya ya. Itu Ibn Taimiyah dia menjawab, dia membawakan ayat tafsir. iya. Dihubungkan dengan hadis kita. Tapi mungkin dia Iya, memang. dia mensitir dari kitab-kitab ini juga. Ibn Iya. Taimiyah dia mutaakhir. Betul. Iya. Ibn Taimiyah orang-orangnya Ibn Taimiyah kan dia Imam Munawar. Iya. Dia juga merujuk. Iya. kepada. Ana paham maksud antum ke situ. Kalau Makanya saya tekankan ini, Qurtubi ini juga banyak dipakai di kalau nggak salah Wahabiyah di Indonesia kurang lebih pakai. Ya, sebab itu Umawi itu. Hah? Iya. Umawi. Ajab. Ya khair. Kita teruskan. Terus ada lagi yang dengan kalimat-kalimat lain. Kalau tadi kan dengan ibarah ayat. Ibaratnya itu atau kata-katanya ibarah dalam bahasa Arab itu maksudnya bentuk kalimatnya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia salah ya, ibarat. Misal. Nggak, maksud saya ibarat yakni perkataan yang lain. Ya. Ya. Ini perkataan yang lain yang menyatakan bahwa ahlul bait fulan itu ada lagi di tempat lain yang disebut dengan hadis ahlul bait. Artinya tadi itu kan ada dua masalah. Yang menurut ayat ahlul bait itu siapa? Kemudian Nabi mengatakan ahlul bait itu. Ada yang Nabi sendiri berdoa begini. Wah ya Allah, mereka ini ahlul baitku, maka bersihkanlah mereka, hilangkanlah dari mereka segala kenistaan dan bersihkan mereka sebersih-bersihnya. Itu juga salah satu dalam keterangannya sebagai asbabun nuzul daripada ayat tathir itu. Kemudian terus dijawab doa Nabi itu dengan turunnya ayat tathir ini. Ahlul kisah. Ya, ahlul kisah dan sebagainya. Itu banyak buku-buku mustakil, buku-buku mandiri menulis buku-buku itu. Nah, di sini mengenai hadis itu juga banyak, bukan hanya di tafsir tadi. Hadis-hadis itu juga ada di kitab-kitab yang muhim-muhim juga, seperti Sahih Tirmidzi ke jilid 5 halaman, saya sebut sedikit-sedikit aja, 31. Kemudian hadis yang ke 3258 Sahih Muslim jilid 15 halaman 176 ya, yang disyarahi Nawawi atau jilid 2 halaman 360. Dan yang lain-lain deh, banyak sekali. Aduh, saya sudah pakai deh nih. Sudah di Jakarta sudah enggak terasa sudah pakai deh. Pokoknya bab. Ya, Mustaq Ahmad bin Hanbal, Ibnul Ghabah, ya kan? Dan yang ajib lagi ada Tarikh Kabir. Tarikh Kabir ini penulisnya Bukhari. Nah, ini Bukhari ajib. Di hadisnya dia nggak nulis, di kitab tarikhnya nulis. Memang katanya Syarafuddin Musawi, kalau Bukhari ini menulis hadis dan waktu itu tepat hadis-hadis yang menceritakan fadilah ahlul bait, maka tangan dia sudah mulai gemetar dan tintanya mulai kering. Tidak menuliskan hadis-hadis itu. Bukhari nggak tahu ajib. Di hadisnya nggak nulis, di tarikhnya nulis. Di Tarikh Kabir karangan Bukhari jilid 1 Qaf 2, apa Qaf ini biasanya? Apa Qaf ya? Bukan. Fis. Nah, tar dulu. Qaf itu apa ya? Qaf apa? Tak bisa nyingkatnya saya ini. Bukan, kalau soft, kalau halaman short. Enggak tahu deh. Wah, pakai dia lagi. Jilid 1 udah gini, mulai terlek saja. Jim 1 yakni jilid 1, Qaf 2, saya tidak bisa terjemah. Hah? Iya, betul. Kesim 2 bagian 2 halaman 69. Tahta rakam di dalam nomor, barangkali pakai nomor-nomor penulisannya. Nomor 1719 dan 2174. Dicetak di tahun 1382. Nah, bentar. Ini tidak terlalu banyak, makanya saya katakan esber supaya anak akut. bukan maksudnya yang nama-nama. Nah, ini rujukan. Tidak. Kurang bijak kalau saya mengambil seperti itu. Kenapa? Karena satu, kita ini membahas
hadis sama dengan ayat. Misalnya ayat sekian, itu berkah kita membahas hadis, satu itu. Yang kedua, ini kaset barangkali ada yang ingin dengar, tetapi tidak akan dibaca semua.